Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer, atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan data honorer atau sisa tenaga honorer 1,6 juta setelah dikurangi dengan para honorer yang telah berhasil lulus CPNS dan P3K mulai tahun 2021 hingga 2023 ini nantinya, maka dikatakan ada 1,6 juta lagi sisa honorernya. Nah, informasinya yang baru Bapak Ibu bahwa 1,6 juta honorer ini tidak bisa diselamatkan melalui rekrutmen P3K 2023. Pemerintah selamatkan dengan cara ini. Ingat Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu honorer ini tidak tercover, ya karena memang diprediksi setelah melakukan rekrutmen ASN, P3K maupun CPNS dari 2021 sampai 2023 tahun ini tersisa 1,6 juta. Maka suatu hal yang wajar kalau disampaikan bahwa 1,6 juta honorer ini tidak bisa diselamatkan melalui rekrutmen P3K 2023. Maka pemerintah menyelamatkan honorer yang 1,6 juta ini melalui cara yang akan kita bahas pada informasi ini. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita simak informasi sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi terbaru dari channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Lengkongayobandung.com memuat satu informasi penting terkait dengan harapan dan nasib para honorer. Disampaikan bahwa Kementerian Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) memprediksi sebanyak 1,6 juta tenaga honorer belum bisa terangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN pada tahun 2024. Saat ini Kementerian Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah berupaya untuk menyelesaikan persoalan pegawai honorer agar bisa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas saat rapat dengan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengatakan bahwa proyeksi non-ASN ini ada 1,6 juta dengan rincian XTHK 2 atau tenaga honorer kategori 2 130.495 dan umum 1.475.694 orang. Jadi, itulah jumlah data yang sampai 1,6 juta itu. Itu rinciannya Bapak Ibu terbagi dua, yaitu tenaga honorer kategori 2 dan umum. XTHK 2 merupakan tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan bukan dari APBD. Yang menyatakan bahwa pemerintah sudah memiliki rencana terkait nasib 1,6 juta tenaga honorer itu. Akan tetapi, rencana tersebut perlu dikonsultasikan lebih dahulu dengan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI mengenai penyelesaian 1,6 juta tenaga honorer ini. Sebanyak 1,6 juta orang lagi. Pemerintah mendata dan sekitar 2,3 juta tenaga honorer di seluruh Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan bahwa permasalahan tenaga honorer harus diselesaikan maksimal Desember 2024. Kemudian untuk penyelesaian teknis melalui penerbitan peraturan pemerintah yang saat ini masih dibahas dan ditargetkan rampung pertengahan 2024. Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah telah berupaya menyelesaikan masalah 2,3 juta tenaga honorer tersebut
melalui seleksi aparatur sipil negara di tahun 2021 hingga 2022. Selain itu juga, data Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan sebanyak 1.585 orang honorer telah menjadi P3K pada seleksi CASN 2021. Kemudian 2022 sebanyak 317.148 orang non-ASN lulus seleksi. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pada seleksi CSN 2023 ada 669.054 orang tenaga honorer yang mengikuti seleksi dan sekitar 430.665 orang diperkirakan akan lulus seleksi itu. Namun Anas selaku Menpan RB menyatakan bahwa ternyata masih ada 1,6 juta tenaga honorer yang perlu diselesaikan pada 2024. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyusun skenario yang akan dibahas lebih lanjut dengan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menyelamatkan tenaga non-ASN tersebut untuk diubah menjadi aparatur sipil negara. Berikut upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Yang pertama, pemerintah janji cegah PHK massal tenaga honorer. Pemerintah berkomitmen untuk menghapus pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Bentuk dari komitmen tersebut adalah terbitnya keputusan Menteri Pan-RB nomor 648 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K jabatan fungsional. Yang kedua, siapkan aturan turunan dari Undang-Undang ASN. Kemudian pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau tentang ASN. Kedepannya akan ada 2 RPP, yakni RPP tentang manajemen ASN dan RPP tentang penghargaan dan pengakuan. Untuk hal ini, pemerintah meminta masukan DPR terkait sejumlah isu substansi dalam RPP itu. 3, ada 16 substansi yang dimasukkan ke dalam RPP Manajemen ASN. Nantinya akan ada 16 substansi yang masuk dalam RPP Manajemen ASN ini, termasuk penanganan tenaga non-ASN, termasuk honorer. Adapun substansi tersebut, sebagai penguatan budaya kerja, perluasan ruang lingkup dan mekanisme kerja P3K, jabatan manajerial dan non-manajerial, resiprokal ASN dan prajurit TNI anggota Polri, perbaikan kesejahteraan ASN, hak dan kewajiban ASN, penetapan kebutuhan ASN, serta pengadaan calon aparatur sipil negara. Sedangkan untuk substansi lain yakni penguatan kinerja pegawai ASN, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberhentian ASN, organisasi profesi ASN, digitalisasi manajemen ASN, penyelesaian sengketa, serta terakhir adalah penataan tenaga non-aparatur sipil negara. Itulah informasi Bapak Ibu, semoga harapan para honorer bisa terakomodir sebagaimana yang telah disepakati oleh pemerintah bersama dengan DPR RI. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.